Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat Jibril berpesan kepada Nabi agar kuat jima melakukan hubungan badan. Bahkan di sini sama dengan kekuatan 40 seorang laki-laki perkasa. Akan tetapi tips ini khusus bagi yang sudah berumah tangga, baik laki-laki yang masih muda ataupun pengantin baru misalnya. Bahkan Anda yang sudah berusia 70 tahun sekalipun bisa mengikuti tips ini. Tetapi asalkan sehat walafiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa fi ba'dil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya berkata Nabi, syakautu, mengadu, ila Jibril, kepada malaikat Jibril. Lalu mengadu apa? Do'fi, kelemahanku, anil wiqai, dari berhubungan badan. Fadallani, maka malaikat Jibril menunjukkan pada Nabi alal harisah, pada bubur harisah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada malaikat Jibril, mengadu tentang kelemahan berhubungan badan. Mungkin karena faktor usia Nabi waktu itu sudah agak sepuh, jadi manusiawi. Dan juga diriwayatkan dari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, syaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Jibril, pada malaikat Jibril. Mengadu apa? Kilatal jimai, tentang lemahnya jima. Fatabasam, lalu malaikat Jibril tersenyum. Fatabasama Jibrilu, lalu malaikat Jibril tersenyum. Hatta tala'la'a, sampai bersinar. Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelisnya Rasulullah, tempat duduknya beliau. Mimbariki sanaya Jibril, dari kilauan gigi seri malaikat Jibril. Jadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada malaikat Jibril tentang menurunnya kualitas berhubungan badan. Lalu malaikat Jibril pun tersenyum karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya seperti itu. Sampai gigi serinya malaikat Jibril menerangi tempatnya Rasulullah. Lalu dilanjutkan, summa qala, lalu malaikat Jibril berkata, aina anta min aqil harisah, sekarang saatnya kamu makan bubur harisah. Fa inna fiha quwwata arba'ina rajulan, karena di harisah, di bubur harisah, quwwata arba'ina rajulan, itu mempunyai kekuatan 40 seorang laki-laki. Jadi bubur harisah ini bisa setara dengan kekuatan 40 orang laki-laki. Bayangkan saja jika 40 orang laki-laki, misalkan 10 menit kita berhubungan dengan istri. Bagaimana jika di 40 seorang laki-laki kita mempunyai kekuatan seperti itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa itu bubur harisah? Bubur harisah di sini adalah bubur yang berbahan pokok daging kambing dan gandum. Kalau misalnya tidak ada gandum, bisa kita ganti dengan beras. Akan tetapi harus dicampur dengan daging kambing. Tetapi ini bagi yang sehat saja. Misalnya darah tinggi dan sebagainya, stroke apalagi. Jangan di-skip saja, ini dilewati. Ini tips langsung dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril sendiri yang memberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini masuk ke dalam kategori tribun nabawi. Jadi bagi mereka yang misalkan lemah syahwat dan sebagainya, misalnya kurang puas dengan kekuatannya, bisa mengamalkan hadis ini. Jadi bahan pokoknya adalah menggunakan kambing. Menggunakan daging kambing, gandum ataupun beras. Kalau misalnya daging kambing diganti dengan sapi gimana? Kalau misalnya tidak ada ya tidak apa-apa. Akan tetapi daging kambing itu memiliki kelebihan tersendiri. Jadi kalau misalnya makan daging kambing itu tubuh menjadi hangat. Jadi badan itu akan menjadi hangat seperti itu. Jadi itu kelebihan dari daging kambing. Tetapi kalau misalnya darah tinggi pas makan daging kambing itu bahaya. Tetapi kalau darah rendah malah disarankan untuk memakan daging kambing. Nah, ini sangat unik, makanya banyak orang-orang Arab yang mengkonsumsi daging kambing. Kalau kambing ini insya Allah di mana-mana ada. Terus bumbu-bumbunya ini menggunakan bumbu-bumbu yang ada di Timur Tengah, misalkan seperti minyak samin. Kalau misalnya tidak ada minyak samin, ini bisa diganti dengan minyak zaitun dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kita tidak menemukan yang namanya bahan-bahan yang ada di Timur Tengah, tetapi sekarang banyak di kita ditemukan. Atau bisa juga kita ketik di Google saja cara-cara membuat bubur harisah seperti itu. Yang penting ini bisa diamalkan, tetapi khusus ya. Amalan ini khusus bagi suami istri saja. Semoga amalan ini bisa bermanfaat bagi yang sudah suami istri. Misalkan istrinya memberikan amalan ini kepada laki-laki, misalkan kepada suaminya. Misalkan suaminya lemah syahwat dan sebagainya. Boleh sekali suaminya dikasih ini. Karena demi keharmonisan rumah tangga mereka, keharmonisan suami istri. Bahkan di sini sangat disunahkan di dalam Islam menggunakan obat-obatan yang asalkan tidak ada efek sampingnya. Karena kalau seorang istri itu tidak dimanjakan, ini akan jadi bahaya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sekian dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.